Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas akulturasi kebudayaan Nusantara dan Indonesia. Masjid Muhammad Cengho sebagai contoh perpaduan harmonis antara budaya Melayu, Islam, Tionghoa, dan Jawa yang ada di Jambi. Apa itu akulturasi budaya? Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul apabila kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur asing tersebut lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Menurut Kunjaningrat 1974. Menurut Saputra 2024, akulturasi berbeda dari asimilasi. Dalam akulturasi, kedua kebudayaan tetap dapat dikenali, sedangkan asimilasi menghilangkan budaya baru yang melebur keduanya sepenuhnya. Jalur masuknya pengaruh asing ke Nusantara. Pada abad 1 sampai abad 5 dipengaruhi oleh pengaruh India atau Hindia Belanda. Pada abad 7 sampai abad 15 dipengaruhi pengaruh Tiongkok dan Persia. Pada abad 13 sampai abad 16 dipengaruhi oleh Islamisasi Nusantara. Pada abad 16 sampai abad 20 dipengaruhi oleh pengaruh Eropa. Ada 3 akar budaya dalam akulturasi Nusantara. Yang pertama, budaya Melayu dan Islam, budaya Tiongkok, budaya Jawa, dan Hindu. Makna akulturasi itu sangat banyak. Menurut Wright 2011, makna akulturasi bagi Indonesia itu seperti simbol toleransi nasional, jalur sutra maritim hidup, identitas ganda yang kuat, warisan budaya tak benda, laboratorium edukasi, dan inspirasi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa Jambi sebagai titik temu? Karena Jambi merupakan salah satu daerah yang paling kaya proses akulturasi di Sumatera. Letaknya di muara Sungai Batanghari yang menjadikannya pelabuhan penting yang menghubungkan pedalaman dengan jalur perdagangan laut internasional sejak era Sriwijaya. Menurut Rahman DKK 2024. Masjid Muhammad Cengho Jambi menjadi salah satu simbol nyata akulturasi 3 budaya besar seperti Islam, Tionghoa, dan Melayu Jambi dalam satu bangunan yang harmonis, menurut Afriani 2014. Nah, untuk menambah wawasan teman-teman semuanya, yuk kita simak video ini. Masjid Muhammad Cengho Jambi merupakan suatu bangunan megah yang memadukan Islam dengan nuansa budaya Tionghoa. Masjid Muhammad Cengho yang terletak di Jalan Ibrahim, Kenali Asam, Jambi. Masjid ini dibangun atas prakarsa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau disebut PITI. Dari kejauhan, arsitektur masjid ini merupakan perpaduan yang paling tampak secara visual. Warna merah dan kuning yang dominasi warna khas Tionghoa yang melambangkan keberuntungan dan kemakmuran, didominasikan dengan warna hijau yang khas Islam. Atap pagoda bertingkat yang mengadopsi bentuk pagoda khas arsitektur Tionghoa dengan ujung melengkung ke atas namun berfungsi sebagai menara masjid. Di bagian samping tangga tertulis tulisan Masjid Muhammad Cengho berikut dengan tulisan Cinanya yang terukir di keramik warna hitam menghadap ke jalan. Menuju masjid ini menaiki beberapa anak tangga hingga sampailah ke pintu masuk Masjid Laksamana Cengho dengan arsitek bulan. Atapnya melengkung indah, pilar-pilarnya kokoh dan menggambarkan harmoni dalam keberagaman. Terdapat juga bergelantungan lampion di sisi kiri dan sisi kanan masjid yang identik dengan budaya Tionghoa. Nama masjid ini diambil dari sosok Laksamana Cengho yang merupakan pelaut muslim dari Tiongkok dari dinasti Ming yang terkenal karena memimpin pelayaran besar ke Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur dan berbagai wilayah Asia termasuk Nusantara. Pelayarannya membawa misi damai dan turut menyebarkan Islam di wilayah Nusantara. Pada abad ke-15, sosok Cengho dipandang sebagai simbol hubungan harmonis antara Islam dan budaya Tionghoa, sebagaimana namanya diabadikan untuk memperkuat semangat kerukunan dan akulturasi budaya Islam negeri. Masjid Muhammad Cengho terdapat juga di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya di Provinsi Palembang, Surabaya, Goa, dan Batam.
Masuk ke bagian dalam akan terlihat megahnya bangunan Masjid Laksamana Cheng Ho ini dengan warna dinding dominan merah dan kuning. Masjid ini tak hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol toleransi, sebuah ruang damai yang mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirangkai menjadi kekuatan. Nah, bagaimana setelah melihat video tadi? Akulturasi di Indonesia ini sangat unik, bukan? Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman teman-teman tentang akulturasi, yuk kerjakan soal berikut. Selamat mengerjakan! Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa akulturasi adalah kekuatan Nusantara. Akulturasi bukan ancaman, melainkan proses alamiah yang memperkaya kebudayaan. Masjid Cheng Ho Jambi membuktikan bahwa akulturasi bukan sekedar pencampuran, melainkan dialog kreatif antar budaya yang menghasilkan ekspresi baru yang lebih kaya tanpa mengorbankan esensi masing-masing unsurnya. Indonesia kuat justru karena keberagamannya, bukan karena harus beragam. Sekian pembelajaran pada kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.